Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Dek. Kita duduk santai aja ya. Duduk, Dek. Terima kasih Kak. Wah, kakak senang sekali berjumpa dengan kamu lagi. Nampaknya ada yang penting sehingga kamu menemui kakak. Iya Kak, sebelumnya saya mohon maaf Kak, apakah Kakak memiliki waktu luang pada hari ini? Ya, kakak memiliki waktu luang hari ini. Jadi, apa yang ingin adik sampaikan? Sejujurnya saat ini Kak, saya sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya Kak. Kamu bilang kamu punya suatu masalah yang mengganggu pikiranmu. Jika tidak keberatan, bisa ceritakan ke kakak. Sejujurnya saya bingung Kak, saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan ini dari mana, karena permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa hari Kak. Masalah tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari, pasti kamu merasa sangat tidak nyaman, bukan? Tapi ya Kak, benar memang itu yang saya rasakan hingga saat ini. Oke, kakak mengerti bagaimana perasaan kamu. Oleh sebab itu, cobalah kamu ceritakan pada kakak apa yang menjadi persoalan kamu. Jadi begini Kak, saya merasa kesulitan dalam belajar Kak. Akhir-akhir ini saya sangat sulit berkonsentrasi saat belajar, bahkan minggu yang lalu nilai mata mata pelajaran saya jelek Kak. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung Kak. Terkadang saya juga malu kepada teman-teman sekelas saya Kak. Jika kakak boleh tahu yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-temanmu. Saya malu karena keadaan saya Kak. Bahkan terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Hari ini pun saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman saya mendapatkan nilai yang bagus Kak. Lalu jika merasa bingung dan kecewa pada diri sendiri serta malu terhadap teman-temanmu, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya lebih banyak di kelas, Kak. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang prestasinya sangat bagus. Terkadang saya juga sering melamun sendiri, Kak. Kakak sangat memahami bagaimana perasaan kamu. Tetapi apakah dengan kamu menjauh dari teman-teman dan hanya berdiam diri di kelas menjadikan perasaanmu merasa lebih baik? Tentu saja tidak, Kak. Saya merasa takut, Kak, jika saya tidak dapat menyimbangi kepintaran teman-teman saya, Kak. Dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi pelajaran dengan baik, Kak. Baiklah, tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika kakak tidak salah memahami permasalahanmu, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar. Kemudian baru saja kamu juga mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-temanmu karena khawatir tidak dapat mengimbangi dan mengikuti materi pembelajaran dengan baik. Sebenarnya yang manakah menjadi permasalahan paling penting dan mengganggu pikiranmu, Dek? Sebenarnya semua Kak, karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya Kak. Keadaan ini benar-benar membuat saya takut akan masa depan saya Kak. Saya takut jika tidak berhasil dalam pelajaran ini dan saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa Kak. Baiklah, Dek, ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Sekarang Kak, saya sudah paham, tetapi terkadang saya masih bingung apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini. Sekarang begini, Dek, lakukan yang menjadi niat dan tujuanmu mengikuti pembelajaran di sekolahmu. Ini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu, bukan? Iya Kak, memang tujuan belajar di SMA ini yaitu untuk menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya Kak. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus, Dek. Kakak sangat senang mengetahui niat itu. Lalu sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan itu? Saya benar-benar masih bingung Kak, oleh sebab itulah saya datang menemui Kakak meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Baiklah, Dek. Jadi begini, kakak dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi, sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarmu. Kenapa begitu Kak? Coba sekarang kita pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti pembelajaran di sekolah ini. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Kesempatan untuk menempuh pendidikan
Banyak anak-anak di luar sana ingin meneruskan pendidikan mereka, tetapi gagal disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian halnya dengan kamu. Kamu masih bisa dapat melakukan pembelajaran di sekolah dengan lancar sampai saat ini, bukan? Iya Kak, apa yang disampaikan Kakak memang benar. Kakak yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu dapat mencapai tujuan dan mewujudkan cita-citamu. Jangan merasa malu dengan temanmu, kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu deh. Teruslah belajar dan biasakan untuk menyesuaikan dengan lingkungan agar kamu dapat berkonsentrasi dengan baik saat belajar. Serta mintalah dukungan pada kedua orang tuamu untuk tidak menyalakan TV saat kamu belajar bila itu memang faktor yang menjadi penyebab kamu tidak bisa belajar secara maksimal. Iya Kak, mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang Kakak katakan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya Kak? Kakak rasa nggak akan ada masalah yang berarti deh, karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri dengan bergaul kepada teman-temanmu dan bergabung dengan teman-temanmu. Jangan menarik diri dari mereka deh, karena dengan kamu menghindari itu tidak akan menyelesaikan masalah kamu deh. Baik Kak, saya akan mencoba untuk melaksanakan dengan baik dari saran yang telah Kakak berikan. Meskipun saya cuma Kak. Iya memang deh, segala sesuatu tidak ada instan, semua butuh proses. Lakukan secara bertahap serta pelan-pelan ya dek, untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya Kak, sekarang saya sudah paham dan mengerti apa yang harus saya lakukan Kak. Memang harus begitu dek. Cobalah rubah cara belajarmu agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Cobalah mulai besok lakukan belajar di pagi hari setelah menunaikan ibadah sholat subuh, karena udara dan suasana di pagi hari sangat sejuk dan tenang. Itu akan sangat berpengaruh pada proses belajar karena di saat pagi hari, pikiran kita masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Ya Kak, mulai besok pagi saya akan mencoba saran Kakak. Yakinlah dek, kamu pasti akan berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali. Karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu masalah. Tetapi jangan jadikan masalah itu sebagai keminderan, tetapi jadikanlah suatu cambuk untuk terus maju dan menjadi lebih baik. Iya Kak, memang benar yang Kakak katakan. Saya benar sudah mengerti Kak, bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya Kak. Syukurlah dek, kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaanmu dek setelah menyampaikan semua permasalahanmu pada kakak? Terima kasih Kak, sekarang saya sudah merasa lega dan lebih tenang Kak. Dengan saya bercerita kepada Kakak, beban saya menjadi berkurang. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan dek? Saya rasa tidak Kak. Berterima kasih banyak atas nasihatnya Kak dan atas waktu yang telah Kakak berikan kepada saya. Saya mohon pamit dulu Kak. Baiklah dek, sama-sama dek. Permisi Kak, selamat malam. Ya, selamat malam juga dek.